Hello everyone. Today's topic is about reading comprehensions, and we are going to discuss about three items in this video. The first is answering main idea correctly, the second is answering detailed questions, and then the third is answering pronoun questions. Kali ini kita akan belajar terkait dengan reading comprehensions di dalam soal TOEFL test. Seringkali yang diujikan diantaranya adalah 3 poin. Yang pertama, answering main idea correctly, yaitu menjawab soal yang menanyakan ide pokok dengan tepat. Kemudian yang kedua, answering detailed questions, menjawab pertanyaan yang secara detail atau secara rinci atau spesifik, ya. Yang ketiga adalah answering pronoun questions, menjawab pertanyaan kata ganti pronoun. Yang pertama, mari kita lihat terkait dengan skill answering main idea correctly. Bagaimana cara kita bisa menjawab soal yang menanyakan ide pokok secara tepat? Perlu kita ketahui bahwa untuk pertanyaan ide pokok nanti ada dua jenis pertanyaan, yaitu satu menanyakan main idea, ya, kemudian yang kedua menanyakan the best title. Masing-masing nanti punya cara dan fokus mengerjakan yang berbeda. Seperti di sini kita bisa melihat untuk pertanyaan main idea, kalimat-kalimat pertanyaannya, the questions, bisa diantaranya mulai dari yang pertama ini, what is the topic of the passage? Apa topik dari bacaan tersebut? Jadi the passage itu adalah reading text, ya, teksnya. Kemudian juga nanti bisa variasi kalimat pertanyaan yang menggunakan the subject of the passage, the main idea, main point, primarily concerned. Itu semua pertanyaan yang menanyakan tentang main idea atau ide pokok. Kemudian how to answer, bagaimana cara menjawab soal ide pokok? Biasanya soal ide pokok, ya, kita harus tahu dulu di mana lokasi main idea dalam suatu paragraf. Lokasi dari ide pokok dalam bahasa Inggris, paragraf berbahasa Inggris, biasanya ada di baris pertama sampai kedua. Atau baris pertama sampai titiknya di mana. Jadi kita teliti nanti cek, ya, kata pertama dari paragraf itu apa, kemudian kita cek sampai ke belakang, ke bawah, titiknya di mana, berhenti dari baris kalimat tersebut. Jadi cara mencari jawabannya ada di baris pertama sampai kedua, atau misal baris 1, 2 belum ketemu, sampai cari titiknya di mana selesai untuk kalimat, ya, yang mulai dari baris pertama tersebut. Itulah nanti bagaimana cara menjawab main idea. Kemudian untuk the best title sendiri, kalimat pertanyaannya pastinya nanti menggunakan kata tanya, ya, dan kata-kata keywords the best title, judul terbaik. Di sini contohnya seperti which of the following would be the best title? Mana kalimat berikut ini yang bisa menjadi judul terbaik? Nah, kemudian bagaimana how to answer? Bagaimana untuk menjawab soal the best title yang menanyakan judul terbaik? Indikatornya adalah kita bisa melihat atau mengecek kata-kata yang sering kali diulang di dalam teks itu. Maka itu nanti bisa kita simpulkan menjadi ide pokoknya. Karena the best title itu adalah sesuatu yang dibahas secara detail. Jadi kalau nanti teksnya berbicara tentang suatu kota, a city for example, maka pasti dalam teks itu akan ada pengulangan kata tentang nama city itu, nama kota itu, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam kota tersebut. Bisa landmark, bisa karakteristik khususnya dari kota itu, populasinya, tempat-tempatnya, dan seterusnya. Maka di situ nanti bisa menjadi the best title. Selanjutnya adalah menjawab soal pertanyaan yang detail atau rinci di dalam TOEFL test. In reading comprehensions, seringkali juga nanti kita diberi soal, ya, kalimat pertanyaan yang menanyakan tentang pertanyaan yang spesifik.
pertanyaan yang khusus tertentu ada di bagian paragraf dalam suatu teks soal TOEFL Reading Comprehension. Kemudian bagaimana cara kita bisa menjawab dalam skill 2 atau skill menjawab pertanyaan tentang detail questions. Yang pertama yaitu kata yang digunakan dalam kalimat tanya menjadi clue atau keywords untuk mencari jawaban di dalam teks. Maka kita nanti harus melihat di sini kalimat soal, kalimat pertanyaannya seperti apa. Dan kata-kata yang digunakan dalam kalimat pertanyaan itu apa saja. Nah, itulah nanti yang menjadi clue kita mencari informasi detail secara detail di dalam paragrafnya, di dalam teksnya. Maka yang kedua, kita perlu cek keywords-nya di dalam teks dan kemudian fokus pada baris di teks itu yang memiliki keywords dari pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga, tentunya kita harus mencocokkan antara pilihan ganda yang ditampilkan, A, B, C, D, ada 4 itu ya, dengan keterangan atau informasi yang ada di dalam teks, yang ada keywords-nya dalam paragraf tersebut. Jadi di sini kita harus mencocokkan juga pilihan A, B, C, D itu mana yang kira-kira artinya sama, persis sama dengan paragraf yang ada keywords-nya tersebut. Jadi untuk menjawab soal detail questions ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus melihat kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Kita harus paham artinya. Kita harus mengerti kalimat tanya itu menanyakan perihal apa. Kemudian yang kedua, kita cek keywords-nya, kita cocokkan pertanyaan yang ada keywords-nya itu dengan di teks. Tentunya kalimat pertanyaan itu merujuk pada teks ya, bagian paragraf tertentu dalam teks tersebut. Kemudian kita harus fokus pada teks itu atau baris itu yang memiliki keywords yang ditanyakan dalam soal. Kemudian yang ketiga tentunya kita cocokkan antara pilihan ganda A, B, C, D dengan keterangan atau informasi dalam teks yang ada keywords-nya. Selanjutnya terkait dengan skill 3 yaitu finding pronoun, mencari kata ganti. Pronoun di sini yang seringkali digunakan atau kata ganti yang digunakan adalah they dan it. Karena they itu bisa merujuk pada benda jamak dan it bisa merujuk pada benda tunggal. Seringkali juga kata they, kata it ini digunakan tidak hanya pada manusia untuk they, ya, tapi juga bisa untuk benda. It nanti bisa juga untuk benda, animal, dan juga lainnya yang tunggal, kecuali manusia. Nah, untuk kata ganti atau pronoun he, she, itu jarang sekali digunakan. Kalau misal ada digunakan dalam soal, maka beruntung sekali. Karena jelas untuk she pasti menggantikan perempuan. Dan kalau he pasti menggantikan laki-laki. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara menjawab untuk soal yang menanyakan pronoun. Yang pertama, kita bisa cek noun di kalimat sebelumnya. Karena pronoun itu adalah kata ganti, maka pastinya dia punya noun yang dia gantikan. Maka kita bisa cek kata benda atau noun yang ada di kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya, di mana pronoun itu ya dituliskan setelahnya. Kemudian yang kedua adalah pastikan noun itu singular atau plural. Pastikan kata bendanya itu tunggal atau jamak. Karena pronounnya nanti akan menyesuaikan. Kalau nounnya di kalimat sebelumnya adalah jamak atau plural, maka kata gantinya, pronounnya di kalimat setelahnya pasti menggunakan they. Kalau nanti tunggal, non-human, ya bukan manusia, ya nanti pasti pronoun yang digunakan di kalimat setelahnya adalah pakai it. Nah, selanjutnya yang ketiga, tentunya tidak lupa kita harus pahami konteks kalimat di mana pronoun itu berada. Jadi kita harus paham konteks kalimat di mana pronoun itu berada. Jadi ketika pronoun itu di suatu kalimat,
kita juga harus mengerti arti dari kalimat yang ada pronoun tersebut. Sehingga nanti kita tidak salah artikan dan kita tidak salah pilih pronoun ini menggantikan noun yang mana. Pronoun ini menggantikan kata benda yang mana di kalimat sebelumnya. So that's all for reading comprehensions and wish you the best luck.